Engkau yang senantiasa memberkati kami ya Bapa. Sebentar kami memuji-Mu lebih lagi, kami melompat bersuka cita karena-Mu ya Bapa. Dan hanya dalam nama-Mu saja kami anak-anak-Mu berkata amin. Mari sama-sama bersuka cita dan naikkan pujian ini. Sama-sama nyatakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota Mari sama-sama dengan iman nyatakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Angkat tangan saudara, katakan.
katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Mari jemaat saja katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi nyatakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan buat Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita bersama-sama akan memberikan persembahan. Mari bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Bapak, bahwa pada pagi hari ini Kau memberikan persembahan ya Bapak. Ini ucapan syukur kami Tuhan, dan Kau memberikan dengan sukacita untuk memberkati gereja-Mu ya Bapak, dan memperluas kerajaan. Dan hanya dalam nama-Mu ya Bapak kami siap memberi. Haleluya, amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi nyatakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari sama-sama lebih lagi nyatakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap
diri. Lebih lagi nyatakan, akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari buka kedua tanganmu, dengan lembut katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir, sampai akhir. Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani, sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi, sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan. Amin. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tepuk tangan paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami ada di rumah Tuhan. Kami percaya sampai akhir kehidupan kami mau tetap setia. Sebab kami punya Elohim, Tuhan yang kami sembah. Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kami percaya biarlah kesetiaan-Mu memampukan kami sampai pada akhirnya. Kami tetap melayani Tuhan, menyembah Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mendengar firman-Mu. Kau yang memberkati setiap kami, firman-Mu mengurapi setiap kami, menuntun hidup kami, hidup di dalam anugerah dan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam berkat Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan, semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan selamat pagi, shalom. Ya, mengucap syukur kita ada di hari Minggu. Hari ini 28 Juli tahun 2024. Kita percaya kita semua ada karena anugerah Tuhan. Ya, temanya yaitu finish strong. Mengakhiri atau menyelesaikan sampai akhir. Jadi tidak setengah jalan, tidak 3/4 jalan, tetapi sampai akhir. Dan seri Kolose maksud saya, yang terakhir yaitu terambil dari Kolose pasal 4 ayat 17. Kolose 4 ayat 17, dan beritahukanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang telah engkau terima dari Tuhan dapat engkau selesaikan sepenuhnya. Paulus berkata bahwa titip salam buat Arkipus, yaitu pemimpin jemaat yang ada di gereja Kolose. Supaya Arkipus ini maksud saya dapat menyelesaikan pelayanannya sampai akhir. Dia sudah menerima dari Tuhan pelayanannya, terus supaya finishnya strong, diselesaikan sampai akhir. Paulus menyampaikan suratnya
Khusus kalau ayat ini kepada Arkipus saat itu. Tetapi biarlah itu juga menjadi rema untuk kita semua, supaya saya dan saudara, kita yang dipercaya Tuhan untuk melayani, baik ada yang melayani sepenuh waktu seperti saya, melayani di gereja, melayani di luar gereja, pelayanan apapun yang saudara terima sampai hari ini, biarlah saudara dan saya mengakhirinya sampai akhir dengan baik. Yang percaya katakan amin. Nah, apa bukti orang yang mengakhiri pelayanan dengan baik? Itu ada di ayat 12. Kolose 4 ayat 12 dikatakan, Epafras seorang dari antara kamu, hamba Kristus yang selalu berjuang dalam doa untuk kamu, supaya dapat berdiri teguh, dewasa, dan dipenuhi dengan segala kehendak Elohim, ia mengirim salam kepadamu. 3 poin kita akan diambil dari Kolose 4 ayat 12 ini. Sebagai bukti bahwa kita memiliki kekuatan untuk menyelesaikan semuanya sampai akhir. 3 bukti itu adalah yang pertama yaitu teguh berdiri. Paulus berkata, biarlah kamu selalu berdiri teguh. Ini kresek-kresek ini saudara, karena kemarin puji Tuhan diberkati dengan sound system, semua alat musik ini semuanya baru. Nah, di depan ruko kita ini ada tower. Nah, begitu kena sinyal mic, crash. Jadi sampai ganti unit masih juga crash ini. Jadi memang harus saya nggak bisa bergerak lebih banyak. Karena kalau gerak-gerak gini kresek-kresek lagi. Jadi ini memang kresek-kreseknya sinyal. Ada di ruko kita depan ini tower tinggi gitu ya. Jadi kemarin dicari frekuensinya paling aman, ini paling aman. Kalau awal itu sangat kresek-kresek. Jadi mohon maaf kalau ada yang terganggu kresek-kresek. Ini juga ada yang telepon saya terus. Saya perhatikan terus dari tadi. Ya, kembali ke firman Tuhan. Saya akan mengupasnya dari seorang hamba Tuhan bernama Kaleb gitu ya saudara. Ketika Yosua dan Kaleb ini masih muda di bawah kepemimpinan Musa, mereka semua ini selain bukan cuma Kaleb dan Yosua, pemimpin-pemimpin dari suku-suku Israel itu adalah orang-orang yang dipersiapkan sebenarnya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan berikutnya setelah Musa suatu hari dipanggil oleh Tuhan. Nah, akhirnya ada beberapa tugas-tugas yang diberikan Musa. Salah satu tugas yang paling terkenal yaitu mengintai tanah perjanjian Kanaan. Nah, tanah Kanaan itu diintai oleh 12 suku Israel, diwakili satu orang. Kita tahu ceritanya, ketika semuanya mengintai kembali kepada Musa, 10 orang berkata negatif, 2 orang yang berkata positif. Salah satunya adalah Kaleb. Nah, Kaleb ini menyelesaikan pelayanannya sampai akhir. Bible mencatat bahwa yang pertama kali seperti poin Paulus tadi itu adalah dia teguh berdiri sampai pada akhirnya. Kita buka di Yosua pasal 14 ayat 7, 8 dan 9. Aku seorang yang berumur 40 tahun ketika Musa hamba Yahweh itu mengutus aku dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini dan membawa kabar kepadanya seperti yang ada di dalam hatiku. Namun saudara-saudaraku yang pergi bersamaku membuat tawar hati bangsa ini. Sedangkan aku dengan segenap hati mengikuti Yahweh Elohimku. Lalu Musa bersumpah pada hari itu dengan berkata, sesungguhnya tanah yang telah diinjak kakimu itu akan menjadi warisan bagimu dan bagi keturunanmu sampai selama-lamanya karena engkau telah sepenuh hati mengikuti Yahweh Elohimmu. Sekarang lihatlah, Yahweh telah memelihara hidupku sebagaimana dia berkata, ini sudah 45 tahun sejak Yahweh mengucapkan firman itu kepada Musa, sementara orang Israel mengembara di padang belantara. Sekarang lihatlah, hari ini aku telah berusia 85 tahun. Ini adalah ceritanya, Kaleb ini meminta warisan kepada Yosua, karena Yosua yang akhirnya ditunjuk oleh Elohim menggantikan Musa. Usia Kaleb sudah 85 tahun. Dia berkata, 45 tahun yang lalu ketika aku usia 40, hamba Yahweh Musa mengutus aku. Lalu dia punya janji A, B, C, D, E.
begitu. Kemudian dia berkata, teman-teman kita yang 10 itu membuat semua bangsa tawar hati. Sampai akhirnya mereka yang tawar hati tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya keturunan mereka yang tidak ada dari Mesir, yang lahir di padang gurun, yang sampai di tanah perjanjian ini. Dan dia berkata, yang lain tawar hati, tapi dengan segenap hatiku, aku tetap percaya kepada Yahweh Elohimku. Dia tetap teguh berdiri, walaupun menantikan janji Tuhan sampai 45 tahun, dan menginjak usia 85 tahun. Memimpin bangsa Israel itu tidak mudah. Memimpin kumpulan orang itu tidak mudah. Saudara memimpin keluarga tidak mudah. Memimpin perusahaan atau usaha bisnis kecil UMKM yang mungkin karyawannya 5-10 orang itu tidak mudah. Apalagi memimpin jutaan orang, apalagi Israel. Bible mencatat bangsa ini tegar tengkuk, gak mudah. Sehingga Kaleb tahu betul bahwa kalau temannya tawar hati itu karena ya memang lingkungan, pengaruh yang sangat besar di kalangan orang Israel saat itu. Tetapi dia bersyukur, puji Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, aku masih ada sampai hari ini tetap teguh berdiri 85 tahun. Bersama-sama dengan Yosua saat itu tetap memimpin orang Israel, tetap ada bersama orang Israel. Saya tuliskan kunci untuk tetap berdiri teguh itu adalah percaya. Katakan percaya, 1, 2, 3, percaya. Untuk saudara dan saya tetap berdiri teguh sampai hari ini, itu kuncinya percaya. Klasik sekali kata percaya ini, mudah sekali, bahkan sering sekali kita dengar. Tetapi untuk percaya di fase-fase yang sulit tidak mudah. Percaya dengan menunggu puluhan tahun itu enggak mudah. Percaya dengan waktu Tuhan yang sepertinya bagi kita bukan sebuah kepastian. Tuhan pasti menjawab doa, Tuhan pasti memberikan yang baik. Waktunya kapan enggak ada yang tahu. Seperti apa cara Tuhan membuat hidup kita baik, finish strong, tidak ada yang tahu. Tapi kita harus percaya akan rencana Tuhan. Sehingga kalau untuk tetap tegak berdiri teguh sampai hari ini, kuncinya hanya percaya. Ada ayat di Yesaya 7 ayat 9b, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, jika kamu tidak percaya, kamu pasti tidak akan berdiri teguh. Tanpa berdiri teguh, percaya penuh kepada Tuhan, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang goyah. Saudara, enggak mudah hidup di tengah-tengah dunia era sekarang. Kalau saya melihat di Instagram atau di YouTube yang tayangan yang video yang lama-lama tahun 1930 misalnya gitu. Pokoknya yang video yang masih jadul-jadul, rasa-rasanya ya walaupun kita enggak tahu zaman itu seperti apa, tapi rasa-rasanya itu kehidupan yang tenang, kehidupan yang lengang, tidak banyak aktivitas, sepertinya damai-damai saja. Tapi coba bayangkan kehidupan sekarang, sepertinya orang terburu-buru, tergesa-gesa, kehidupan yang crowded, kehidupan yang sangat mungkin membuat orang itu sangat sibuk sampai lupa dirinya, lupa keluarganya, lupa ke gereja, lupa segala hal yang penting-penting. Nah, kalau kita terlalu terdistraksi, terganggu dengan hal-hal di luar sana, akhirnya iman kita tidak dicas di dalam hadirat Tuhan. Enggak berdoa, enggak baca Bible, enggak beribadah, enggak dicas dalam hadirat Tuhan. Maka lama-lama iman kita juga jadi goyah. Kalau kita tidak stand firm di dalam iman, maka kita juga tidak bisa berdiri di tengah segala situasi. Orang yang bisa menyelesaikan sampai akhir adalah orang yang berdiri teguh dalam iman. Kita perlu teguh berdiri dalam iman dan tidak bisa kita dapatkan selain dari mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita mesti mendengar. Kapan kita mendengar? Ya saat saudara berdoa pribadi, saat teduh pribadi di rumah. Saudara baca Bible atau saudara mungkin mengikuti tayangan online yang ada firman
yang menguatkan. Iman saudara bangkit, iman saudara dikuatkan, iman saudara teguh kembali. Tapi kalau kita hanya mengkonsumsi berita yang menakutkan, maka iman kita goyah, iman kita lengah, iman kita mundur. Saudara dan saya harus menyelesaikan semua yang Tuhan percayakan dengan sukses, dengan strong, dengan berhasil. Langkah pertama, engkau teguh berdiri. Dan teguh berdiri adalah engkau percaya. Yang percaya katakan amin. 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah teguh di dalam iman, bertindaklah berani seperti pria dan jadilah kuat. Berdirilah teguh di dalam iman. Jadi memang kita berdiri teguh bukan dalam kekuatan kita, tetapi di dalam iman. Ayat yang lain, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh, jangan goyah. Bersemangatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa jerih lelahmu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Berdirilah teguh, jangan goyah. Semangat, karena pekerjaan Tuhan yang ada di dalam diri kita, ketika kita kerjakan, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Jadi sekarang, kalau saudara mungkin belum sampai di fase seperti Kaleb menunggu janji Tuhan 45 tahun dan hari itu dia menerima. Kita masih menunggu entah berapa lama lagi. Ayat ini berkata, tetaplah percaya, tetaplah ikut Tuhan, tetaplah semangat dalam pekerjaan Tuhan, tetaplah berdiri teguh, jangan lelah di dalam pekerjaan Tuhan. Karena ayat ini berkata, pada akhirnya kita mengetahui semua yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Hari ini kita belum melihat hasil. Hari ini kita belum mendapatkan apa yang kita gumulkan. Hari ini apa yang kita kerjakan belum membuahkan hasil. Tapi apapun yang saudara kerjakan, jerilah seperti apapun di dalam Tuhan, tidak pernah sia-sia. Amin. Itu yang pertama. Kenapa kita mesti memiliki finish strong, menyelesaikan sesuatu dengan kuat, buktinya karena teguh berdiri. Yang kedua yaitu tumbuh dewasa. Yosua 14 ayat 11 dikatakan, namun hari ini aku sekuat seperti pada waktu Musa mengutus aku. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang. Baik untuk pergi keluar maupun masuk ke dalam. Kaleb ini berusia 85 tahun ketika dia bercakap-cakap dengan Yosua ini. Dan dia berkata, waktu Musa utus aku umur 40. Sekarang walaupun terlihat casingnya kakek-kakek 85 tahun. Dia berkata, kekuatanku masih sama. Seperti ketika Musa mengutus aku. Aku bisa perang, aku masih kuat. Jadi Kaleb ini bukan bertumbuh dewasa cuma secara umur, secara fisik, secara jasmani. Tetapi secara spiritual dia tetap dewasa. Dia tetap memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia tidak gentar dengan situasi, dengan keadaan, habis mengalahkan orang-orang yang ada di Kanaan, mengalahkan satu wilayah, menduduki satu wilayah, sampai akhirnya menduduki banyak wilayah, sampai dibagi untuk kedua 11 suku. Kaleb ada di sana dan dia berkata, aku masih kuat. Dia bukan cuma kuat secara jasmani, dewasa secara jasmani, tetapi dia kuat dan dewasa secara rohani. Maturity is not by age, but the acceptance of your responsibilities. Kedewasaan itu tidak diukur dari usia, tetapi dari cara menerima tanggung jawab. Itulah kedewasaan seseorang. Usia boleh bertambah, usia boleh terus menua, karena semua orang yang hidup pasti akan maju terus hidupnya hari demi hari, tahun demi tahun. Tetapi kedewasaan tidak bisa mengikuti. Kalau jasmani, walaupun kita tidak berbuat apa-apa, cuma makan tidur, tubuh kita tetap tua. Tubuh kita tetap bertumbuh. Kedewasaan tidak bisa. Kedewasaan tidak bisa berjalan bersama dengan pertumbuhan jasmani kita. Seiring dengan pertumbuhan kedewasaan secara usia, secara jasmani, maka kedewasaan kita secara spiritual, secara jiwa juga harus bertumbuh dengan cara menerima tanggung jawab.
Kaleb ini menerima tanggung jawab dari pemimpinnya bernama Musa. Dari hal sederhana sampai hal-hal yang besar. Menjadi pemimpin bersama dengan Yosua adalah sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Kenapa dia bisa dewasa sampai umur 85 tahun? Karena tanggung jawab yang dia emban selama ini, itu yang membuat dia kuat, membuat dia dewasa. Bagaimana dia melihat Musa ditolak oleh orang Israel. Itu terjadi di depan mata dia semua. Ketika mengintai, dia hanya menjadi 2 orang saja. Di antara 12 orang, 10 lainnya berusaha memadamkan, mematikan spirit 2 orang ini. Tidak mudah. Tapi karena dia dipercaya, kemudian dia emban tanggung jawab ini, dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka kedewasaannya penuh. Dia terus tumbuh dewasa sampai akhirnya menyelesaikan semuanya dengan baik. Tubuh jasmani kita dewasa bertumbuh karena makan, minum, apapun lah, olahraga, pola hidup yang sehat. Tapi bagaimana dengan kedewasaan secara rohani? Ada satu ayat menarik di Ulangan 32 ayat 11. Ini cara Yahweh Tuhan untuk membuat kita dewasa. Seperti Raja Wali menggoncangkan sarang, melayang-layang di atas anak-anaknya, merentangkan sayapnya, mengambil seekor anaknya dan membawanya di atas sayapnya. Seperti itulah Yahweh sendiri membimbingnya dan tidak ada ilah lain bersamanya. Ayat ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Yahweh membimbing umatnya, bagaimana Tuhan sendiri yang mendewasakan kita. Ayat tadi sebelumnya dikatakan seperti Raja Wali menggoncangkan sarangnya, kemudian otomatis anaknya jatuh, dia melayang di atas anaknya, merentangkan sayap, mengambil seekor anaknya dan membawa di atas sayapnya. Latihan latihan terbang dari anak Raja Wali itu ada banyak videonya di YouTube. Dan itu persis seperti yang ditulis dalam kitab Ulangan ini. Kalau ada sarang burung Raja Wali di atas pohon atau di atas bukit yang tinggi. Dan induknya melihat bahwa seekor Raja Wali ini sudah siap terbang. Raja Wali ketika lahir itu burung yang sangat jelek. Tidak punya bulu, kecil, buruk rupa lah sepertinya saudara. Tapi ketika mulai tumbuh secara jasmani, mulai keluar bulu-bulunya, mungkin sudah mulai terlihat, wah ini waktunya dia untuk belajar terbang. Apa yang dilakukan induknya? Dia dorong itu sarangnya dengan kekuatan kakinya, dia dorong. Otomatis anaknya akan jatuh. Kalau itu di atas pohon atau di pinggir bukit itu akan jatuh, keluar dari sarang. Nah ketika dia jatuh, maka dia akan berusaha mengepakkan sayapnya. Tapi namanya seperti kita kalau belajar jalan dulu waktu kecil atau ketika saudara mengajari anak saudara berjalan, mungkin 5 detik atau berapa detik jatuh. Sama dengan Raja Wali. Ketika belajar terbang, maka hanya hitungan detik mulai jatuh. Gak punya kekuatan, sayapnya ini belum kuat. Apa yang dilakukan induk Raja Wali? Dia merentangkan sayap sementara anaknya di bawahnya. Ada yang jatuh, dia dengan sikap ditampung di atas kepak sayapnya. Untuk anak yang jatuh. Kalau misalnya yang dilatih 3 gitu atau 6, ya 3 di kanan, 3 di kiri. Direntangkan, ditangkap, dibawa lagi ke atas. Di tempat sarangnya ada. Nanti kapan? Dorong lagi. Jatuh lagi, terbang lagi, dipantau dari atas. Jadi induknya selalu di atas. Ketika anaknya ada yang terjatuh, diambil lagi. Terus begitu sampai anak Raja Wali itu bisa terbang dengan baik. Bisa terbang seperti induknya. Dan ayat 12 tadi dikatakan, seperti itulah Yahweh membimbing kita. Seperti itulah Yahweh mendidik kita, mendewasakan kita. Seringkali kita dikeluarkan dari zona nyaman kita, dikeluarkan dari sarang kita, dikeluarkan dari area yang sebenarnya kita nyaman di sana. Seringkali kita sudah pengen apa, membayangkan apa, tetapi ternyata ada goncangan, ada tekanan, ada masalah, ada sesuatu yang membuat kita harus keluar dari sarang,
kemudian belajar mengepakkan sayap, belajar beradaptasi, belajar lagi yang baru. Enggak nyaman, bisa jatuh sewaktu-waktu, bisa tergelincir sewaktu-waktu. Kalau saudara lihat ke bawah, kalau Raja Wali itu lihat ke bawah, sekalipun Raja Wali itu adalah burung yang bisa terbang di atas rata-rata ketinggian di antara burung-burung yang lain. Kalau lihat ke bawah ya, kalau belum bisa terbang ya takut. Namanya jatuh, pasti ada rasa takut. Sama dengan kita. Tuhan sudah membuat kita mungkin nyaman, ada hal-hal, tetapi mungkin dunianya yang goncang. Kehidupan ekonomi dunia yang goncang, kehidupan rumah tangga goncang, atau apapun yang goncang. Itu kalau kita lihat ke bawah, wah jatuh, menakutkan. Sudah di sarang yang nyaman, di zona yang nyaman, tiba-tiba kita lihat ke bawah. Kalau kita membayangkan kita akan jatuh, itu sangat ketakutan. Lalu kita lihat ke kanan atau ke kiri, lihat Raja Wali yang lain misalnya. Loh yang lain juga bisa jatuh. Yang lain juga bisa, bahkan ada yang jatuh duluan. Wah tinggal tunggu berapa lama lagi saya yang jatuh. Kita bisa takut dengan hal-hal itu. Kita lihat ke bawah takut, kanan kiri orang bisa membuat kita takut. Tapi lihatlah ke atas. Kalau induk Raja Wali itu selalu memantau anak-anaknya terbang. Seperti itulah Yahweh sendiri. Bukan pakai malaikat untuk membimbing saudara. Bukan pakai utusan untuk membimbing saudara. Tetapi Bapamu Yahweh di surga. Dia sendiri yang membimbing kita, anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Dia sendiri yang terbang di atas kita. Oleh sebab itu dia memiliki nama Immanuel. Elohim yang menyertai berjalan bersama kita. Lihat ke bawah membuat kita takut. Lihat kanan kiri yang tumbang membuat kita takut. Lihat kanan kiri yang bisa terbang membuat kita minder dan berkata, aduh rasanya hanya dia yang bisa sukses, hanya dia yang bisa seperti ini. Lihatlah ke atas, pandanglah ke Tuhan. Lihatlah ada Bapamu yang siap memegangmu. Ketika dia membimbing saudara untuk terbang, itu bukan dia tega membuat saudara tidak nyaman, tega membuat saudara menangis, tega membuat saudara ada di kehidupan yang tidak nyaman ini. Tetapi supaya saudara bisa finish strong, yaitu dengan cara bertumbuh dewasa. Apabila saudara jatuh, firman Tuhan berkata, tidaklah sampai tergeletak, tidaklah sampai terhujam ke bawah yang membuat kita terkapar, mati dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi tangan Tuhan yang kuat, tangan kanannya yang membawa kemenangan, itulah yang membuat kita ada. Sampai hari ini, bahkan kita ditopang, diangkat lebih tinggi lagi. Ditopang, diangkat lebih tinggi lagi. Yang percaya katakan amin. Katakan kanan kiri muka belakang, tenang ada Bapa Yahweh di surga. Mindset is what separate the best from the rest. Pola pikir adalah hal yang membedakan yang terbaik dari yang lain. Kalau pola pikir orang dunia, gimana caranya aku bisa terbang? Lihat bawah takut, lihat kanan kiri takut. Tapi mindset kita berubah, pandang ke atas. Lihat Yesus, lihat dia, Bapa kita di surga. Yahweh sendiri yang membimbing kita. Lihat saja Tuhan. Kalau saudara punya pola pikir seperti induk Raja Wali, membuat anak-anaknya belajar terbang didewasakan. Seperti itu Yahweh membimbing saya. Mindset saya harus demikian. Seperti itu Yahweh membuat saya dewasa. Gak perlu takut menghadapi situasi yang tidak nyaman. Tidak perlu takut dalam keadaan apapun. Yahweh Tuhan ada bersama kita. Amin. Itu yang kedua. Yang terakhir sekarang bukti orang yang finish strong yaitu taat kehendak Elohim. Yosua 14 ayat 14. Karena itu Hebron telah menjadi milik Kaleb anak Yefune orang Kenas itu menjadi warisannya sampai hari ini. Karena ia dengan segenap hati tetap mengikuti Yahweh Elohim Israel. Akhirnya ketika Kaleb berjumpa dengan Yosua, mengingatkan Yosua ada janji Tuhan melalui Musa yang pernah diucapkan Musa ketika dia berumur 40 tahun. Akhirnya Yosua memberikan apa yang dijanjikan yang memang menjadi warisan Kaleb diberikan. Dan ketika diberikan terima berkat,
Ya sudahlah, sudah umur 85 mau apa lagi. Dapat warisan, sudah mendapat semua yang dijanjikan. Enggak lah, sudah cukup. Enggak. Dia dengan segenap hati tetap mengikuti Yahweh Elohim Israel. Terus dengan perjalanan berikutnya, dia tetap taat akan kehendak Elohim. Kalau saudara sudah mendapatkan sesuatu yang baik, jangan berhenti. Tuhan itu memang Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai. Itu membuat kita bersyukur. Wah, bersyukur ya, sampai di titik ini Tuhan menyertai kita. Sampai detik ini Tuhan ada bagi kita. Sampai di posisi yang seperti ini Tuhan berjalan bersama kita. Ebenezer membuat kita bersyukur. Tapi Immanuel, dia terus ada menyertai kita. Masih ada hari esok. Masih ada mungkin tanggung jawab berikutnya. Ada visi berikutnya. Percayalah Immanuel. Dan taatilah kehendak dia. Taatilah kehendak Tuhan. Tahukah saudara dan saya, kita semua, ketaatan kita itu jauh lebih penting dan berharga dari seluruh hal yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 21 dikatakan, Samuel berkata, apakah Yahweh senang dengan persembahan-persembahan bakaran dan korban-korban persembahan sama seperti menaati suara Yahweh? Dan ketahuilah, menjadi taat lebih baik daripada mempersembahkan korban, mendengarkan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini perkataan Samuel. Tuhan lebih suka mana? Misalnya kalau dibandingkan korban bakaran saat itu, persembahan-persembahan, atau menaati suaranya sendiri. Tuhan lebih suka yang mana? Dan Samuel menjawab, Yahweh lebih senang kalau umatnya itu taat melebihi persembahan-persembahan korban yang ada. Bukan berarti enggak mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban harus. Membawa korban iya. Tapi kalau enggak taat itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara mempersembahkan semua yang baik itu luar biasa. Tapi ketaatan saudara itu jauh lebih baik. Obedience is the highest form of worship. Ketaatan itu adalah bentuk tertinggi dari penyembahan. Ketika saudara menyembah, memberikan persembahan saudara, pelayanan saudara, waktu saudara, semua yang terbaik, Tuhan senang. Itu baik. Tapi setelah kita melakukan itu semua, kemudian Tuhan berkehendak sesuatu dalam hidup saudara, kita tidak taat. Itu adalah satu hal berikutnya yang juga akhirnya membuat Tuhan, kenapa kamu enggak taat? Kenapa kok tidak mau menuruti keinginanku? Kenapa kok tidak mau berjalan bersamaku? Dan lain sebagainya. Jadi ketaatan kita itu jauh lebih tinggi, lebih baik nilainya dari semua hal yang kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Persembahkanlah ketaatan saudara. Ketaatanmu itu penting. Karena dengan ketaatan itu berarti engkau percaya kepada Tuhan. Saudara percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, itu adalah dalam tanda kutip ujiannya ketika Tuhan berbicara sesuatu, lalu dimasukkan pola pikir gak nyambung, mau dipercaya rasanya sulit, sehingga secara natur kita pasti menolak. Makanya butuh iman. Dengan iman dari Yesus, kita akhirnya mampu untuk jadi taat. Kenapa Abraham bisa taat ke negeri yang belum tahu dia tuju? Karena dia percaya. Kenapa Musa yang penakut menghadapi Fir'aun bisa taat? Karena pada akhirnya dia percaya bahwa Yahweh Elohim lebih besar dari Fir'aun yang dihadapi. Siapapun yang saudara bisa sebut di dalam Bible, kenapa Goliat bisa dikalahkan oleh Daud? Bukan karena Daud hebat bisa mengalahkan singa dan beruang, tapi karena dia percaya bahwa Yahweh Tuhan lebih besar dari raksasa yang ada di depannya. Ketaatan itu adalah bentuk nyata yang terlihat dari rasa percaya saudara. Saudara worship Tuhan di gereja, baik. Tapi pulang dari gereja, ketaatan kita yang berjalan. Pulang meninggalkan gereja, kita menjadi pribadi yang taat atau tidak. Kalau saudara taat, itu jauh lebih baik dari semua hal yang saudara sudah lakukan di gereja.
anggaplah 75 menit atau 90 menit di gereja. Ketaatan saudara itu luar biasa. Jadi bukti orang yang memiliki niat untuk menyelesaikan semuanya dengan baik itu adalah taat dengan kehendak Elohim. Obedience is demonstration of trust. Ketaatan itu adalah demonstrasi kepercayaan, mendemonstrasikan kepercayaan. Amsal 11 ayat 5 ayat yang terakhir. Jalan orang yang taat akan diluruskan oleh kebenarannya. Tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya sendiri. Orang taat diluruskan dengan kebenarannya. Tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya sendiri. Biarlah saya dan saudara menjadi orang yang taat akan perintah Tuhan. Taat akan kehendak Elohim. Ketika saudara taat, sekalipun tidak tahu Tuhan mau membawa kemana. Belum tahu endingnya seperti apa. Belum tahu garis finishnya seperti apa. Tapi ketika saudara taat dengan kehendak Elohim, saudara bisa mengakhirinya dengan baik. Finish strong itu pasti terjadi. Karena ayat ini berkata, orang yang taat diluruskan oleh kebenarannya. Orang yang taat mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Amin. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk Bapak Ibu Saudara, tambahan pengumuman, minggu depan adalah minggu yang pertama, ibadah disertai dengan perjamuan kudus dan persembahan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop mungkin bisa sebelum turun mengambilnya. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Pastikan Bapak Ibu Saudara hadir bersama-sama mengajak semua teman siapapun supaya datang ke tempat ini. Jadi minggu depan ibadah bersama senior pastor Yusak Hadi Siswantoro akan datang ke kota Bandung di minggu depan. Itu saja pengumumannya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang baik. Kami percaya firman yang kami dengar tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman-Mu membuat kami teguh berdiri, kuat menghadapi semua tantangan apapun yang terjadi. Seminggu ke depan ketika kami kembali bekerja, beraktivitas dimanapun, apapun yang kami kerjakan. Kami tahu Engkau Yahweh Tuhan membimbing kami, menyertai kami. Tangan kanan-Mu ada untuk memegang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami membuka tangan kami. Kami tengadakan wajah kami ke hadapan-Mu. Berkat dari Yahweh Bapa Elohim di surga, melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus HaMasiah. Penyertaan sempurna dari Roh Kudus, menyertai hidupmu, memberkati hidupmu, membuat engkau sukses, berhasil dalam seluruh apapun yang kau kerjakan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studi anak-anakmu, diberkatilah masa depanmu, mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Berkat terbaik kita menerimanya dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Yesus HaMasiah bless you.